Di sini kita akan lanjutkan ke dokumen transaksi 17 ya. Silakan fokus dengan tampilan dari monitor kalian ya, yang pakai komputer, dan tampilan HP kalian yang pakai HP ya. Teman-teman yang pakai HP tidak apa-apa ya. Silakan fokus seperti biasa. Di sebelah kiri saya sudah siapkan aplikasi Mayobnya, dan di sebelah kanan saya sudah siapkan soal dari PD Angkasa uji kompetensi tahun 2010. Baik, silakan fokus. Sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu soal dari dokumen transaksi 17 ini. Ya, di sini di dokumen transaksi 17 ini ada faktur ya. Ya, ada faktur. Fakturnya merupakan faktur transaksi penjualan ya, penjualan kredit ya ke Teknokomputer. Oke, penjualan kredit kepada Teknokomputer. Terjadinya transaksi 18 Desember tahun 2010. Oke, di sini ada terminnya atau ada syarat pembayarannya, yaitu 2/10 N/30. Jumlah yang dibayarkannya, jumlah yang dibelinya 188.100.000 ya. 6 aset, 6 IBM dan 4 aset. Kita akan coba saja ya bagaimana cara mengerjakan dokumen transaksi 17 ini. Silahkan fokus. Seperti biasa ya, untuk mengerjakan dokumen transaksi 7, kita harus mengetahui terlebih dahulu menu apa sih yang bisa kita gunakan ya, menu apa sih yang sesuai dengan dokumen transaksi 17 ini, kayak gitu kan. Oke, seperti biasa, langkah pertama ini merupakan dokumen transaksi penjualan kredit ya. Penjualan itu udah pasti ya, penjualan pasti masuk sales. Oke, penjualan masuk sales. Ketentuan kemungkinan ya, ada dua kemungkinan, ada enter sales, ada receive. Enter sales itu untuk penjualan kredit bisa masuk, tunai bisa masuk, retut bisa masuk, dan receive payment itu digunakan untuk pelunasan ya, pelunasan dari piutang kayak gitu ya. Maka di sini bisa kita masukkan ke enter sales. Oke. Tampilannya seperti ini ya. Biasanya untuk yang belum pernah mengerjakan atau baru masuk ke pertama kali ke enter sales, di sini layoutnya itu bakalan di service. Layoutnya bakalan seperti ini. Tetapi kalau misalkan kita sudah rubah ke item ya, maka di sini akan item seterusnya kayak gitu. Ya, karena memang untuk transaksi ini kita masuk pakainya item. Tapi bisa juga kita melakukan setting ini pada saat mengerjakan atau membuat kartu utang piutang, kartu customer supplier. Bisa juga dengan contoh seperti ini ya. Seperti ini di card file, card list. Misalkan di sini ada transkomputer ya. Transkomputer seperti ini, selling seperti ini. Lalu di sini ada sell layout tampilan ya. Kita bisa isi dengan item. Maka nanti teman-teman tidak usah melakukan setting, karena memang secara otomatis untuk transkomputer, pada saat teman-teman membuka transkomputer, tampilannya sudah menjadi layout item kayak gini. Misalkan saya akan contohkan untuk Teknokomputer ya. Teknokomputernya di sini layoutnya udah diganti sama item nih. Oke. Ya, pada saat saya membuka sales, lalu enter sales. Oh maaf, di sini sudah ada ternyata. Nah, misalkan di sini layoutnya ke set piece ya. Nah, kan posisinya udah set piece nih. Dan di card file card disknya kita udah rubah menjadi layout item. Kita tinggal klik saja di sini panahnya, lalu masukkan Teknokomputer, terus maka akan otomatis masuk ke item sendiri kayak gitu. Yaitu cara cepatnya ya, biar teman-teman nggak bolak-balik ke layout lagi, ke ini lagi kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung saja di card file card disk juga, biar nanti di transaksi teman-teman tidak usah merubah kayak gitu ya. Oke, langkah yang pertama tadi ya, kita mengisi dari nama perusahaannya yang ada di dokumen transaksi 17, yaitu Teknokomputer. Kita masukkan saja, diklik panahnya ya, masukkan Teknokomputer, customer. Lalu langkah yang kedua di sini ada termin ya, atau syarat pembayaran. Di termsnya kita klik saja panahnya ya. Lalu di sini ada payment is due-nya, kita isi dengan any given saja. Lalu di sini ada discount day. Awas, discount day ini adalah berapa hari kena diskonnya ya, yaitu 10 hari. Lalu yang selanjutnya ada balance due day. Balance due day ini berapa batas waktu pembayarannya, yaitu 30
Ya, disesuaikan dengan soal saja 2/10 N/30. Lalu di sini diskonnya berapa? Diskon for early payment. Berapa diskon yang didapatkan apabila Teknokomputer membayar kurang dari 10 hari? Yaitu 2. Ya, karena 2/10. Oke. Kalau misalkan sudah sesuai seperti ini, kita bisa klik OK saja. Nah, maka di sini secara otomatis akan berubah menjadi 2/10 N/30. Sebetulnya setting termin ini juga bisa dikerjakan kita di cut file cut disk juga. Kayak gitu ya, seperti yang tadi kayak gitu. Baik, mungkin nanti di video selanjutnya saya akan coba contohkan bagaimana mengisi termin di cut file cut disk pada saat membuat kartu customer dan kartu supplier. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini ada pajak. Oh ya, di sini ada tax inklusif. Untuk tax inklusif, awas ya, jangan sampai tertukar. Apabila ada pajak ya, kita hilangkan checklistnya. Apabila tidak ada, tidak usah kita hilangkan checklistnya. Kalau misalkan tidak ada, kita checklist ya. Di sini ada pajaknya PPN 17.100.000. Jadi ini hilang saja. Lalu invoice-nya kita masukkan nomornya saja F12 strip 2. Lalu tanggal terjadinya transaksi 18 bulan 12 tahun 2010. Customer PO-nya itu 23. Yang selanjutnya di sini ada SIP. SIP ya, di kolomnya itu ada SIP. SIP ini adalah berapa kuantiti yang dijual ya, yang dijual perusahaan kepada Teknokomputer. Yaitu ada 6. Ya. Biar mudah kita tab saja, tab di komputer kalian ya. Tab sampai nanti keluar seperti ini. Di sini ada 2 persediaan ya. Kita harus sesuaikan dengan yang ada di soal. Di sini yang pertama itu ngejual IBM terlebih dahulu. Ini nih, IBM yang ini. IBM terlebih dahulu. Maka kita di sini masukkan juga IBM. Oke, IBM di tab lagi. Lalu di sini ada price. Price ini berapa harga yang dijual kepada Teknokomputer per satu barang, per satu IBM ya, yaitu 18.500.000. Tab. Diskon tidak ada, 0. Totalnya otomatis terisi 111 juta. Sesuai ya. Di sini harga totalnya 111 juta. Lalu pajaknya PPN. Baik, kita lanjutkan lagi ke barang yang kedua yang kita jual kepada Teknokomputer. Kita klik saja di SIP yang kedua. Masukkan 4. Ya, sesuaikan dengan soal di sini 4. Tab lagi sampai keluar form seperti ini. Di sini yang kita jual yang kedua yaitu ada asset. Asset ini ya, bisa kita double klik atau use item ya. Use item aja. Otomatis kayak gini. Di tab saja, lalu ada price. Seperti tadi, price itu adalah berapa harga yang dijual, yang dijual per satu barangnya, per satu esernya, yaitu 15 juta. Di tab diskonnya 0, di tab lagi. Totalnya jadi 60 juta sesuai dengan soal. Oke. Nah, setelah ini kita sesuaikan saja. Yang pertama di sini ada subtotal. Subtotal ini harus sama dengan total harga, sama ini. 117 juta. Lalu pajaknya 17.100.000 sama ya. Di sini tax, di sini pajak PPN 17.100.000. Dan yang terakhir di sini ada total amount 188.100.000. Sama dengan soalnya 188.100.000. Nah, kayak gitu kalau misalkan sudah sesuai dengan yang ada di soal dan nominalnya juga sudah sesuai ya dengan soal dan Mayop, kita bisa melakukan record ya. Kita bisa melakukan record. Bisa diklik record tombol recordnya. Kayak gitu. Sampai hilang seperti ini, dalam artian transaksi yang kita kerjakan atau kita record di dokumen transaksi 17 ini sudah masuk atau sudah terisi. Kayak gitu ya. Baik, kita lanjutkan saja ke dokumen transaksi 18 ya. Mungkin untuk dokumen transaksi 18 di sini banyak juga, bukan banyak, maksudnya di atas juga ada beberapa transaksi yang mirip dengan dokumen transaksi 18 ini
ya, gimana cara mengerjakannya, menu apa yang kita pakai, menu apa yang sesuai, kayak gitu ya, seperti dokumen-dokumen transaksi sebelumnya juga kayak gitu. Baik, sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu untuk dokumen transaksi nomor 18 ini ya. Di sini ada bukti pengeluaran kas. Ya, BKK 12-5. Tanggal terjadinya transaksi 18 Desember tahun 2010. Dibayarkannya kepada PT Lodan ITC Bandung. Nominalnya 286 juta. Keterangannya pelunasan faktur F05 tertanggal 10 Desember tahun 2010 dikurangi dengan retur pembelian. Oke, nah berarti logikanya di sini bukti pengeluaran kas berarti kita membayar kepada PT Lodan ITC Bandung ya 286 juta. Nah, ini bayar ini kenapa sih kita bayar? Ini bayar apa sih kita? Ya, kita bisa cek di keterangan. Di keterangannya di sini pelunasan faktur F05. Berarti kita bayar faktur yang F05 yang 10 Desember tahun 2010. F05 mana? F05. F05. Nah, ini nih, F05. Berarti di dokumen transaksi ini ada transaksi pembelian dulu. Kita beli dulu ke PT Lodan. Lalu di sini ada di returnya ya. Lalu di sini dilunasi. Di 18 di Lodan ini dilunasi kayak gitu ya. Oke, baik, kita akan kerjakan saja ya. Silakan fokus. Ya, silakan fokus. Seperti biasa, kiri Mayo Accounting versi 18, kanan soalnya ya. Nah, baik. Karena di sini PT Lodan itu supplier dan kita mengeluarkan kas kepada PT Lodan, maka ini merupakan transaksi pelunasan utang. Berarti kita melunasi utang kepada PT Lodan. Bukti pengeluaran kas. Kita mengeluarkan kas untuk bayar utang ke PT Lodan. Oke. Kita gunakan podcast ya, bayar utang. Seperti biasa ada dua kemungkinan, ada enter podcast dan pay bill. Enter podcast itu untuk transaksi pembelian, mau tunai, kredit, atau retur. Sedangkan untuk pay bill itu biasa kita gunakan untuk transaksi pelunasan utang. Ya, kita buka terlebih dahulu menu pay bill-nya. Nanti tampilannya seperti ini. Ini hampir sama dengan tampilan dari design payment ya, yang ada di sales design payment. Jadi awas jangan sampai tertukar ya. Baik, langkah yang pertama yang harus kita kerjakan dalam membuka menu pay bill ini, di sini ada pay from akun ya. Pay from akun. Akun kas apa yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan dokumen transaksi 18 ini? Yaitu cash in bank. Karena kebetulan sebelumnya saya sudah mengisi atau pernah mencoba mengerjakan di dokumen transaksi sebelumnya, maka di sini akan secara otomatis masuk cash in bank ya, karena sebelumnya sudah kita pakai cash in bank. Baik, yang kedua di sini ada supplier ya. Suppliernya siapa sih? Kita bayar ke siapa sih yang ada di dokumen transaksi 18? Di sini kita bayarnya ke PT Lodan ITC. Maka kita klik saja panahnya, lalu masukkan PT Lodan. Oke, ya. Sudah terisi PT Lodannya, maka secara otomatis di sini akan muncul satu data utang. Ya, akan muncul satu data utang seperti ini. Oke, akan muncul satu data utang. Nah, gimana kalau misalkan di sininya tidak muncul, ya, data utangnya tidak muncul? Itu ada dua kemungkinan yang terjadi. Ada dua kemungkinan yang terjadi apabila data utangnya di sini tidak muncul. Kemungkinan pertama, transaksi pembelian ya yang tadi saya jelasin sebelumnya di atas itu belum dikerjakan. Kemungkinan kedua, transaksi dokumen 18 atau transaksi yang di atas itu sudah dilunasi. Kalau sudah dilunasi, ini tidak akan muncul secara otomatis. Ya. Bahkan tidak akan muncul kalau sudah dilunasi kayak gitu. Ya. Jadi hati-hati saja, cek baik-baik. Apabila ada kesalahan, nanti bisa diperbaiki terlebih dahulu di transaksi jurnal. Bisa dihapus dulu dan dikerjakan kembali.
Kayak gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan saja. Setelah kita ngisi PT Lodan dan di sini nih, utangnya keluar, kita masukkan saja di sini memonya. Memonya pelunasan utang F05. Lalu nomor ceknya harusnya yang CP12-005 ya, tapi karena menyesuaikan yang atas kita masukin yang BKK saja. 12-5. Lalu tanggal terjadinya transaksi 18 bulan 12 tahun 2020. Lalu di sini ada amount berapa yang dibayarkannya, yaitu 286. Untuk di amount ini kita tidak usah mengisi dengan rupiah dan tidak usah mengisi dengan titik, koma gitu ya. Kita langsung saja 286 juta ya. Karena memang untuk rupiah, titik, dan komanya akan secara otomatis terisi. Kayak gitu ya. Kalau misalkan sudah sesuai seperti ini ya, semuanya sudah terisi, kita tinggal klik amount-nya saja ya. Tap kayak gitu. Maka akan secara otomatis finance-nya jadi 0 dan out of balance-nya jadi 0. Tetapi kalau misalkan di sini ternyata terpotong diskon misalkan pembayarannya itu, maka secara otomatis di sini diskonnya juga akan terisi. Menyesuaikan dengan tanggal, dari tanggal date atas ke tanggal date yang di bawah yang di kolom. Kayak gitu. Kalau misalkan sudah seperti ini, kita bisa di code saja.